Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Info Kita YA. Nah, sebelum lanjut, silahkan teman-teman subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru di channel Info Kita YA. Terima kasih. Nah, baiklah teman-teman semua, langsung saja. Jadi, berdasarkan FR yang masuk ke saya hari ini, banyak soal-soal yang muncul pada hari ini itu yang kurang lebih sama dengan contoh soal-soal dalam channel ini yang beberapa waktu lalu saya share, baik itu sosio, manajerial, teknis, dan maupun teknis yang pedagogik guru. Nah, langsung saja saya bacakan FR dari teman-teman yang tes hari ini. Ini dia yang pertama. Manajerial sesuai judulnya Bu, rata-rata cara memimpin, sosiokultural tentang budaya, perbedaan pendapat, jika ada hal baru di lingkungan Anda, dan lain-lain. Nah, skor saya kecil, nah ini semoga kita doakan ya. Skor saya kecil tadi nggak lolos PG, atau pas Ingrid Bu. Semoga ada kebijakan sehingga saya bisa lolos, amin. Semoga ada kebijakan baru bagi teman kita ini ya. Nah, jadi manajerial itu sesuai dengan judulnya, yaitu rata-rata cara memimpin. Nah, cara memimpin yang baik bagaimana? Cara memimpin diskusi, cara memimpin sebuah lembaga, seperti itu ya. Lalu sosiokultural itu tentang budaya, tentu tentang budaya karena judulnya sudah sosiokultural. Lalu perbedaan pendapat. Lalu jika ada hal-hal baru di lingkungan Anda, itu yang keluar di manajerial dan sosiokultural. Ini FR kedua, bagian 1, manajerial. Ada beberapa soal yang modelnya mirip TOTO tapi isinya beda. Cuman maksud dan tujuannya sama yang penting. Nah, ini yang manajerial bagian 1, mementingkan organisasi dan keputusan bersama organisasi. Nah, ini penting. Jadi kita harus lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, contoh soalnya, setelah rapat organisasi diputuskan bersama dan Anda disuruh membeli kain warna kuning. Setelah tiba di lokasi, Anda menemukan warna hijau lebih bagus. Bagaimana tindakan Anda? Nah, di situ kalian, teman-teman semua harus memilih jawaban mana yang kira-kira lebih mementingkan kepentingan bersama, keputusan bersama. Bagian yang kedua dalam tes manajerial yaitu menaati aturan, prosedur, mematuhi perintah dan petunjuk atasan. Intinya kita harus menaati aturan, prosedur, apa yang terjadi, jadi orang yang disiplin. Lalu contoh soalnya, Anda ditunjuk untuk memutuskan hasil rapat oleh pimpinan. Apa yang Anda lakukan? Nah, itu juga harus dicari jawaban yang menurut Anda lebih mengutamakan kepentingan umum dan menaati aturan. Jangan semaunya sendiri. Bagian ketiga di tes manajerial, integritas dan berpegang teguh terhadap pendirian. Contoh soal, rekan kerja Anda melakukan kecurangan. Bagaimana sikap Anda? Nah, ini Anda dituntut untuk berpendirian teguh ya. Maksudnya tidak pelin-pelan gitu. Nah, kalau melakukan kecurangan harus bagaimana? Kalau melakukan kesalahan harus bagaimana? Seperti itu. Ini masih di FR yang kedua, tapi bagian sosiokultural. Ini yang paling beda di luar pemikiran, soalnya benar-benar di luar nalar. Pokoknya jawabannya cuman ada sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, seperti itulah. Nah, contoh soalnya, terjadi perselisihan dan bersitegang antara rekan kerja karena perbedaan pendapat. Anda bisa bekerja dalam keadaan tidak nyaman. Menurut Anda, nah pilihan jawaban S seperti itu tadi. Jadi Anda lihat dulu konteksnya ya. Jadi menurut Anda itu baik atau tidak? Nah, jika ada sesuatu yang mengganjal, Anda masih bisa bekerja dengan profesional atau tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya setuju, kurang setuju, sangat setuju, dan lain-lain. Masih di FR yang kedua, tapi di bidang teknis. Kompetensi bidang ada 70 soal, pedagogik 30 soal. Jadi lebih banyak di kompetensi bidang ya. Nah, kompetensi bidang menurut saya susah. Kalau pedagogik pokoknya wajib mengutamakan pendidikan, instansi, lingkungan, terutama peserta didik. Contoh soalnya, melakukan pengamatan terhadap siswa untuk melakukan pembelajaran yang menggunakan kemampuan motorik, dan seterusnya. Jawabannya
A. Project based learning, inquiry based learning, problem based learning, seperti itu lumayan. Sekitar 5-10 soal. Terus sintaks model pembelajaran apa aja dan urutannya banyak gimana. Contoh PJBL, 1. Mendesain perencanaan proyek dan seterusnya, behavior, constructs, dan lain-lain keluar juga. Jadi saya sarankan bagi teman-teman ya yang belum tes, itu cobalah membuat RPP sendiri berdasarkan, tapi RPP yang benar ya, berdasarkan Permendikbud. Nah, jadi ketika kita menyusun RPP, kita akan tahu, oh kompetensi inti itu ngambilnya langsung dari Permen. Oh, KD itu dari silabus. Oh, kalau di indikator itu diambil dari KD dan seterusnya. Jadi kita akan tahu, oh yang cocok itu metode pembelajaran ini. Oh, menggunakan penilaian yang ini begitu. Jadi itu akan membuat Anda lebih langsung ke pengalaman pribadi. Jadi ketika kita berpengalaman itu akan langsung nyantol gitu, langsung keinget terus. Itu hanya saran ya, tapi terserah teman-teman semua. Lanjut ke FR yang ketiga. Saya bertanya pada teman saya, ini rekan guru, soalnya bagaimana Bu menurut sampean? Lalu dia menjawab, soal yang masih aku ingat, tajwid, pembagian harta, dan pedagogik. Ada peta butanya nggak Bu? Nggak ada. Nah, kenapa saya kok tanya peta buta? Karena waktu saya tes CPNS di SKB itu, kan SKB itu hampir sama dengan tes ini ya, tes PPPK ini kurang lebihnya. Nah, tapi dia jawab tidak ada. Tapi waktu CPNS dulu itu ada. Jadi tidak ada salahnya jika teman-teman juga sedikit membuka-buka tentang peta buta. Nah, peta buta itu maksudnya ada gambar peta, tidak ada nama daerahnya, langsung ada huruf A, B, C, dan E seumpama. Nah, huruf yang terletak daerah yang terletak di bagian B itu daerah apa? Seperti itu. Itu maksudnya peta buta. Ini FR yang keempat. Dia saya tanya, tadi tesnya apa? Iya Mbak, yang masih saya ingat, 1. Potongan ayat tentang apa? Nah, ayat tersebut tentang apa ya teman-teman? Lalu yang kedua, potongan ayat juga, tapi suruh ngartiin. Nah, jadi biasanya yang suruh ngartiin itu potongan ayat lalu ada garisnya. Nah, itu artinya apa? Seperti itu. Nomor 3, tentang tokoh muslim. Kalau saya tadi, Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi, tokoh muslim Salahuddin Al-Ayyubi di bidang titik-titik seperti itu. Nah, nomor 4, pembagian harta waris. Yang kelima, bersuci. Tadi tentang tayamum. Yang keenam, hadis. Tentang hadis ya. Yang ketujuh, rukun Islam ada semua. Sebenarnya masih banyak sih Mbak, tapi lupa. Nah, ini dia ngirim lagi. Oh iya, tentang tajwid, nikah, sejarah Nabi, SKI lah intinya. Jadi, teman-teman, potongan ayat itu penting. Tokoh muslim, pembagian harta waris, bersuci, lalu tentang hadis, rukun Islam itu ada 5 ya, siapa tahu ada yang lupa. Jadi rukun Islam itu yang pertama syahadat itu ada 2, ada syahadat tauhid dan syahadat rasul. Lalu sholat lah ya. Lalu yang ketiga zakat, yang keempat puasa. Zakat ini juga ada banyak ya, misalnya zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, zakat kambing, zakat hewan ternak, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada haji. Nah, rukun haji itu ada berapa dan lain sebagainya. Tentang tajwid, tentang nikah, hukum nikah, syarat nikah, rukun nikah, dan lain-lain. Sejarah Nabi dan SKI lah intinya. SKI itu luas ya. Jadi ada sejarah Khulafaur Rasyidin, sejarah Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, dan lain-lain. Ini FR yang terakhir baru saya terima jam 6:30 tadi. Maaf Pak, boleh bagi garis besar soal-soal tesnya tadi Pak? Nah, lalu dia menjawab, soal agama susah Bu tentang dalil-dalil. Intinya berarti ayat-ayat itu banyak yang keluar ya. Jadi ayat-ayat itu maksudnya tentang apa? Artinya tentang apa? Jadi sebenarnya guru agama Islam itu jika sudah tahu satu kata saja itu bisa kok kita mencari garis besar dari dalil tersebut. Jadi guru agama harus bisa mengartikan meskipun hanya satu kata dari ayat tersebut. Nah, tapi biasanya juga dalil-dalil itu yang keluar itu adalah ayat-ayat yang keluar itu adalah ayat-ayat yang sudah tidak asing lagi ya. Maksudnya ayat-ayat yang memang sudah sering keluar di soal-soal.
Nah, jadi saran saya, teman-teman semua, silahkan banyak berlatih di dalil-dalil. Ini hanya masukan dari saya. Ketika saya dulu SKB CPNS, itu dalil-dalil yang keluar itu adalah ayat-ayat yang dibahas di pelajaran SMA. Jadi Bapak Ibu bisa buka pelajaran SMA tentang ayat-ayat apa saja. Jadi dulu kebetulan saya honor di SMA. Lalu soal-soal yang keluar itu ayat-ayatnya kebanyakan yang ada di pelajaran SMA. Jadi saya merasa tertolong. Siapa tahu ayat-ayat tersebut keluar lagi di tes PPPK. Nah, apa salahnya teman-teman semua atau Bapak Ibu itu bisa membuka kembali pelajaran yang ada di SMA. Sekian FR dari saya yang bersumber dari teman-teman terdekat maupun grup-grup lain. Nah, semoga Bapak Ibu semuanya terbantu dengan FR yang saya bagikan ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan semoga kita semua lolos tes PPPK 2021 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.